Oke, jadi di bahasan kali ini di unit kedua, Io e gli altri. Ini maksudnya saya dan yang lainnya. Dan kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan kabar di sini ya. Come va, ini artinya apa kabar. Ti presento Katia, saya perkenalkan kepadamu Katia. Terus, che lavoro vai? Apa pekerjaanmu? Kemudian dove lavori, di mana kamu bekerja. Jadi ada kata dove di situ, menunjukkan arti di mana. Dove abiti, di mana kamu tinggal. Mhm. Terus saya di qui, ini eh, kamu asal kamu dari sini, gitu ya. Kamu orang sini. Kemudian quanti ani ai, ini berarti berapa usiamu. Quanti itu berapa. Kemudian juga ada yang berkaitan aturan-aturan gramatika di sini ya. Seperti verba reguler yang bentuknya are, ya. Ini merupakan salah satu verba dasar dalam bahasa Itali. Kemudian ada verba essere. Essere artinya to be, ya. Adalah, avere itu punya. Fare melakukan. Stare dia punya dua makna. Bisa berarti to be seperti bahasa Inggris atau dia juga bisa berarti berdiri. Oke, kemudian berikutnya untuk penggunaan bentuk sostantivi. Ya, ini adalah kata benda. Dan juga nanti kita belajar negazione, bentuk ingkar, menidakkan sesuatu. Kemudian kata ganti, kata sandang bentuk tertentu. Kata sandang bentuk tertentu. Kemudian juga ada di situ kata sandang tak tertentu. Nah, kata sandang tak tertentu ini maksudnya apa? Seperti sebuah sesuatu. Nah, itu dalam bahasa Italia dinyatakan dalam bentuk un, una, uno, dan seterusnya. Sebentar ya. Agak gatal tenggorokan saya. Mohon maaf ya. Oke, lanjut. Questo berarti ini. Questa sama, cuman dia untuk bentuk perempuan ya, questa. Terus ada lagi dia preposizioni. Kata depan ada a sama in. Dua-duanya punya makna di. Nah, dalam bahasa Itali di ini bisa a, bisa in. Gunanya kapan aja. Nah, nanti kita akan belajar. Hmm. Kemudian ada bentuk interrogatif. Kata tanya ada ke. Ke ini artinya apa? Kemudian ada ki, siapa? Dove di mana? Kemudian ada quanti, berapa? Dan juga kita akan belajar nanti angka ya, sampai angka 100. I numeri cardinali fino a 100. Nah, ini ya poin-poin yang akan kita pelajari di unit kita yang kedua ini. Nah, sebelum kita masuk ke halaman berikutnya, di sini ada beberapa kosakata baru. Oke.
Coba kita lihat di sini ya. Ada kata B nih. Kira-kira artinya apa nih B nih? Baik. Baik. Kemudian ada male, keburukannya. Ya, kebalikannya dia, buruk. Kemudian grazie, ungkapan dasar ini. Grazie, grazie. Thank you. Thank Terima you, terima kasih. kasih. Kemudian ada molto lieto. Ini nice to meet you. Amico, teman. Studente, oke, jelas ya. Insegnante, dia guru. Kemudian beberapa verba di sini. Ada parlare. Parlare artinya bicara. Fare, melakukan. Stare, itu tadi yang di atas. Kemudian ada lavorare, kerja. Dan abitare berarti tinggal. Oke, ini kita akan masukkan ke notes. Oke, oke, halaman berikutnya. Nah, kita akan mendengarkan dialog, kemudian kita akan jodohkan dialog yang ada di bawah sini dengan pilihan yang ada di sini. Lezione 2. Traccia 14. Buongiorno signora, come sta? Bene, grazie. E lei? Ehi, ciao Guido, come stai? Ah, oggi sto proprio male. Oh, mi dispiace. Ciao, come va? Benissimo, grazie. Buonasera, signor Meli. Come va? Non c'è male. Oke, Mas Hafiz, yang dialog pertama. Bene, grazie. E lei? Oke. Eh, Kalau dengan dialog lengkapnya jadi gimana? Oh, buongiorno signora, come sta? Bene, grazie. E lei? Hmm. Bacanya grazie. 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 Bene, grazie, e lei. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Kabar baik. Kalau Anda gimana? Nah, ini konteks dia berbelanja ya. Berarti dengan orang asing yang kita belum kenal, kita bisa pakai ungkapan ini. Komesta. Oke. Terus berikutnya, Ken. Hmm, jawabannya Augusto proprio male. Mhm. Kalau dengan dialog utuhnya jadi bagaimana? Ehi, ciao Guido, come sta? Augusto proprio male. Terus dia bilang apa lagi di sini? Oh, mi dispiace. Ya. Oggi sto proprio male. Ini menunjukkan hari ini kabarnya benar-benar buruk.
Proprio male, benar-benar buruk. Hey, ciao Guido. Come stai? Ini kayak, Guido apa kabar gitu kan. Oh sekarang lagi benar-benar gak baik. Terus dia bilang, mi dispiace, maaf. Ya. Terus berikutnya, Mas Dendi. Ciao, come va? Benissimo, grazie. Mhm. Ciao, come va? Benissimo, grazie. Halo, apa kabar? Kabar baik, makasih. Mbak Murni? Buonasera, signor Meli. Non si è male. Mhm. Buonasera, signor Meli. Oke, come va? Apa kabar, Bapak Meli? Kabar saya tidak buruk ya. Non c'è male, tidak ada yang buruk. Oke. Nah, sekarang coba lihat bagian bawah sini. Cosa dici quando chiedi a qualcuno come sta? Apa yang kamu katakan ketika menanyakan seseorang kabar mereka? Kalau pakai lei ada bentuk apa saja? Coba lihat yang lei. Come sta? Come sta? Oke, come sta sama. Yang sebelahnya apa? Buongiorno, signora. Buongiorno, signora. Itu bukan untuk nanya kabar. Itu untuk Oh, menyapa dia. sì. Mi dispiace, mi dispiace. Come fa? Come va? Oke. Kalau untuk tu, dia pakai ungkapan apa? Come stai? Come stai, ya. Itu bedanya. Kalau come sta dipakai untuk yang lei. Kalau stai pakai untuk tu. Terus selain itu ada Come va juga? come va, ya. Jadi come va itu lebih general, ya. Bisa dipakai dalam konteks apapun dia. Sama seperti pada kata ciao. Oke, sekarang coba di sini kan dia sudah merespon bagaimana saat ditanya kabar. Nah, sekarang kita tulis ungkapan jawaban dari kabar-kabar tersebut dari paling positif ya, dalla più positiva alla più negativa, dari yang paling positif sampai negatif. Oke, dilihat dulu. Benissimo. 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 Oke, terus Bene. Molto bene. oke, ada bene, ada molto bene. Mana dulu? Bene atau molto bene dulu?
Molto bene dulu Molto bene kayaknya. dulu ya. Molto itu artinya sangat. Molto bene sangat baik. Berarti yang ini bene. Kalau ada isimo, isimo itu menunjukkan sangat teramat gitu ya. Benissimo, sangat banget, sangat baik. Gitu. Oke. Terus Male, male. Oke. Male. Oci. Apa tadi? Oci atau sto proprio male. Tadi yang di sini disebutkan apa dia? Bene. Molto bene ada? Nggak ada ya, molto bene. Nggak disebutkan di dialognya. Walaupun memang bisa pakai ungkapan ini, tapi kan karena di sini nggak dipakai di dialognya, berarti bene-nya yang di sini kan, gitu ya. Nah, yang di sini baru pakai non c'è male. Tidak ada yang buruk. Gini, non c'è itu artinya nggak ada. Non c'è male, tidak ada yang buruk. Nah, oke. Lanjut. Nah, sekarang coba saling tanya, salam sapa, saling tanya kabar menggunakan ungkapan-ungkapan di sini. Boleh pakai yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Oke. Nah, kalau ada ungkapan oji berarti maksudnya hari ini. Coba Mas Dendi tanya ke Mbak Murni. Ciao, come stai? bene, grazie. Oke. Mbak Murni tanya ke Ken. Hmm, buonasera, Ken. Oke, belum ditanya kabarnya. Oke, Bu Nasera Oh, Ken. Terus tanya kabar. tanya kabar. Oh, come Ini. sta? Nah, Em, non c'è male. Harus sesuai ya? Atau non c'è male bisa? Ya, boleh. ya non c'è male itu? Gak usah tanya balik. Ya, nggak usah. Oke. Lanjut. Ken ke Hafiz. Ciao, Hafiz, come sta? Bene, grazie. E tu? Gitu Oke. ya cara mainnya. Gimana sih? Iya, kalau itu kan ya sudah. Kalau kamu gimana kabarnya? Tapi nggak usah tanya balik, nggak apa-apa. Karena kan nanti tanya ke Oh, orang lain gitu kan. Oke, Mas Hafiz tanya ke Mas Dendi. oke. Berarti dari ciao. Ciao Hmm. Dandy, come stai? Non c'è male, grazie. Hmm. Ya, kayak gitu caranya. Oh. Oke. Nah, oke. Terus lanjut ya. Untuk yang nomor dua, coba dibaca dialognya Mbak Murni. Yang kanan apa yang kiri? Semuanya. Yang kiri dulu ya. Oke. Ciao, Giuliana, come stai? Bene, grazie. E tu? Non c'è male, grazie. Ah, ti presento il signor Lu
Lucetti, signor Lucetti, la signora Vinci. Piacere, molto lieto. Oke, di sini coba pengucapannya bagaimana? Lucetti. Luketti, ya. Oh. Oke, coba kita dengarkan bagaimana pengucapannya. Traccia 15. Buonasera, signora Vinci. Come sta? Bene, grazie. E lei? Non c'è male, grazie. Ah, le presento il signor Lucchetti. Signor Lucchetti, la signora Vinci. Piacere. Molto lieto. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Dia juga memperkenalkan orang lain. Ti presento il signor Lucchetti. Saya perkenalkan kepadamu si Bapak Lucchetti. Bapak Lucchetti ini si Ibu Vinci. Piacere, nice to meet you. Nice to meet you too. Oke. Nah, terus dia yang sebelah kiri itu bentuknya apa? Formale atau informale? Informal. Ya, formal. Formale? Yakin? Udah Informal. itu. Informale. Karena dia pakai ciao awal-awalnya kan. Ciao Juliana, come stai? Gitu ya. Terus kabar baik kalau kamu gimana? Jadi dia antara dua kenal, ya antara dua orang sudah kenal, kemudian memperkenalkan orang baru. Ya karena masih baru ya sudah langsung shift, langsung pindah dia ke bentuk yang formale. Kalau yang sebelah kanan, dia bentuk yang formale dari awal. Nah, sekarang dia ada bagian kosong di situ. Diisi dengan apa? Coba. Ken, dibaca bagian sebelah kanan dengan isiannya yang kosong itu apa? Buonasera, signora Vinci. Come sta? Come sta? Mhm, Bene, grazie. E lei? mhm. Udah. Lanjutin sampai akhir bacanya. Oh, non c'è male, grazie. Ah, le presento il signor Lucchetti. Signor Lucchetti, la signora Vinci. Piacere, molto lieto. Ulangi bagian sini. Piacere, Piacere. piacere, noted. Nah, Oke. oke. Jadi ada ungkapan la signora Vinci berarti Ibu Vinci, il signor Lucchetti berarti si Bapak Lucchetti. Oke, lanjut. Kita akan mendengarkan dialog. Kemudian nanti teman-teman tentukan orang-orang ini namanya siapa aja. Traccia 16. Ehi Massimo, ciao. Come stai? Ah, Roberto, ciao. Io sto benissimo, e tu? Anch'io, grazie. Questa è Susana, una mia amica portoghese di Lisbona. E questo è Massimo, un mio amico. Ciao. Piacere. Sai, Susana parla molto bene l'italiano. Ah sì? Io invece purtroppo non parlo il portoghese. Oke. Ancora una volta. Traccia 16. Ehi Massimo, ciao. Come stai? Ah, Roberto, ciao. Io sto benissimo, e tu? Anch'io, grazie. Questa è Susana, una mia amica portoghese di Lisbona. E questo è Massimo, un mio amico. Ciao. Piacere. Sai, Susana parla molto bene l'italiano. Ah sì? Io invece purtroppo non parlo il portoghese.
Oke, ada siapa aja tadi? Orang-orangnya dulu deh. Eh, Mbak, Robert, ya, Mas Hafiz boleh? Roberto, Massimo, Susana. Iya, ada tiga itu. Roberto, Massimo, Susana. Oke, Susana yang mana? Yang gampang dulu. Susana yang mana? Yang the one and only, cewek. Yang cewek ya. Ini Susana. Mana dia? Susana. Oke, terus Massimo. Kayaknya Dia yang di Mas motor deh. di motor. Mas Dendi yang di motor. Eh, Massimo è in sinistra. Yang di Sinistra. Qui. Massimo. Oke. Oke. Terus berikutnya ini berarti Roberto. Roberto berarti. Roberto. Aha. Oke. 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 Berikutnya. Oke, ini dia si transkripsi dialog yang tadi. Mas Dendi, boleh dibaca? Ehi, Massimo, ciao. Come stai? Ah, Roberto, ciao. Io sto benissimo. E tu? Anch'io, grazie. Questa è Susanna, una mia amica portoghese di Lisbona. E questo è Massimo, un mio amico. Ciao, piacere. Sai, Susanna parla molto bene l'italiano. Ah, sì, io invece purtroppo non parlo il portoghese. Oke. Ada kata-kata yang sulit? Belum ada. Belum ada. Mas Hafiz, In VC apa ya? in VC sebaliknya. Iya. Halo Massimo, apa kabar? Roberto, halo. Kabar saya baik. Kamu gimana? Sama. Ya. Angkio, aku juga. Kabarku baik. Grazie. Ini Susana, teman Portugis saya dari Lisbon. Sedangkan ini Massimo, teman saya. Ciao, piacere. Oke, sai. Ini maksudnya eh ya atau tahu nggak gitu ya. Untuk untuk apa dia ya? Menarik perhatian, kita bilang sai. Sai, Susanna parla molto bene l'italiano. Susana bicara bahasa Italia dengan sangat baik. Oh ya, saya sebaliknya sayangnya nggak bisa bahasa Portugis. Ya, jadi ada apa saja di situ? Ada ini VC,
Sebaliknya, purtroppo sayangnya. Ada apa lagi? Parla, maksudnya bicara. Ada amico, amica, berarti teman ya. Anch'io, saya juga. Jadi ini ungkapannya questo è un mio amico, questa è una mia amica. Nah, ini untuk mendeskripsikan ya seseorang. Oke, nah di sini kita lihat ada verbi stare sama parlare. Stare itu bagaimana bentuk perubahannya? Io sto benissimo. Ya, kabar saya baik. Kalau kamu dia jadi apa? Tu stai benissimo. Tu Mhm. stai. To Tu stay. stai. Oke, jadi stay. Lei sta ya. Untuk bentuk parlare, bicara. Kalau saya bicara menjadi Parlo. Parlo. io parlo, saya bicara. Tu parli, kamu bicara. Lui, dia bicara atau Anda bicara, jadi lei, Lui parla. ya, lei parla. Oleh Nah, parla. di sini ada lei yang dia huruf kecil, kemudian ada lei yang huruf besar. Kalau lei huruf kecil artinya dia perempuan. Kalau lei huruf besar begini Anda. Ke laki-laki, ke perempuan, bentuk formal lei. Kalau lui, dia laki-laki. Hmm. Lui, dia laki-laki. Tu parli il portoghese. Kamu bicara bahasa Portugis. Kalau non menunjukkan tidak. Tu non parli il portoghese. Kamu tidak bicara bahasa Portugis. Misalnya saya tanya begini. eh, eh, Ken parli il tedesco? Parli il tedesco, Ken? Mhm. Ah, aku harus jawab, Mister. Iya, iya, harus jawab. Wait. Bicara bahasa Jerman nggak? Hmm, Kalau io tidak, aha, kalau sto, tidak, kalau iya gimana? Mhm. io sto parlo. Nggak pakai sto, parlo saja. Iyo, kemudian bicara atau enggak? Bisa bahasa Jerman nggak, Ken? Mhm. Ini sepertinya ada kendala koneksi mungkin ya. Freezing. Kali ini ya. Boleh Mbak Ken ini dimatikan dulu ya si kameranya. Biasanya itu bisa lebih membantu tuh. Ya biar enggak freezing. Coba dimatikan dulu kameranya. Oke, misal saya tanya ke Mas Hafiz, ya, parli il tedesco, Mas Hafiz? Non io parlo tedesco. Ah, ya, non parlo il tedesco. Oke, Io non parlo tedesco. iya boleh Enggak? tambah pakai Ya. io depannya boleh. Non parlo tanpa io pun juga nggak masalah. Ya, Oh, iya oke. biar Non mau parlo tedesco. ya non parlo il tedesco itu bisa. Atau io tambahan depannya boleh. Ya. Io Hmm. non parlo il tedesco. Oh, harus pakai il ya? Harus pakai apa? Nggak harus, nggak Oh, harus. Ini kan di oke sini oke. contohnya pakai il, maka disesuaikan saja Oh, biar ah ya. mengikuti pola gitu. I see, I see. Mhm. Oke, Oke. misal kalau saya tanya begini ke Mas Dendi, eh, parli l'inglese? Ah, sì, sono parlo inglese ma non fluente. Enggak pakai sono, Pak langsung Oh, enggak saja sono. parlo, parlo Parlo, l'inglese. parlo l'inglese. Hmm.
Mhm. Oke, baik. Ken, ada di sana? Halo. Iya, sepertinya ada kendala ini ya, Hmm. koneksinya. Mungkin boleh off cam saja, Mbak Ken, biar nggak freezing ya. Biar biasanya lebih lancar itu. Mhm, Thank you, Kak. ya. Mhm. Tapi ada tetap di sana ya, Mbak Ken ya. Iya, aman, Oke. Kak. Nah, terus berikutnya, nah kita akan mendeskripsikan orang-orang dengan pola di sini. Questa è Maria, una mia amica spagnola di Siviglia. Ini Maria, teman Spanyol saya dari Sevilla. Ini ada sebuah kota di Spanyol. Oke, nah di sini ada beberapa nama orang dan teman-teman akan deskripsikan orang-orang di sini dengan pola yang sudah kita pelajari. Oke, nah, sekarang coba ini ya, kita identifikasi dulu kota-kota di sini. Ada Moska berarti dia di Rusia ya. Kemudian Peter Kolonia. Kolonia di ini kota Köln di Jerman. Itu nama Italinya, Kolonia. Kemudian Nizza, ini Nice di Prancis. Oke. Carlos, Buenos Aires berarti ya sudah di Argentina. Oke, coba Ken, coba deskripsikan Peter. Peter. Questa è Peter, un amico tedesco di Colonia. Ulangi, awalnya harusnya pakai apa tuh? Questo è Questo Peter, sì. Questo è Peter. Mhm. un amico tedesco di Colonia. Ok. Questo è Peter, un mio amico tedesco di Colonia. Oke. Colonia. Murni, Carlos. Argentina, Argentina aja ya, Kak? Argentino, Argentina. Oh, Argentino. Questa è Carlos, una mia amica argentino di Nisa. eh Buenos Aires itu. Ah, Coba ulangi. salah. Ulangi dan Quest, lihat. Ini kan hmm. laki-laki, berarti menggunakan bentuk untuk laki-laki. Oh, questo è Carlos, Mhm. uno mio amico argentino di Buenos Aires. Un mio Un mio amico Argentina di argentino. Argentino di Buenos Aires. Si. Ya, kayak gitu. Mas Hafiz yang Irina. Rusia tuh Rusia aja ya? Russo, Rusa. Oh, Russo dan Rusa. Questa è Irina, una mia amica russa di Mosca. Si. Giusto. Oke. Mas Dendi. Questa è Anni, una mia amica francese di Nizza. Si. Ya, sudah oke ya. Jadi begitu cara memperkenalkan orang. Oke. Nah, lanjut. Sini. Oke, ini berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Oke. Di sini ada beberapa nama bahasa. Ya.
Boleh dibaca, Mbak Murni? L'italiano, l'olandese, l'inglese, il russo, il francese, il greco, lo spagnolo, lo svedese, il portoghese, il tedesco. Oke, ada beberapa yang perlu diperbaiki. Mhm. L'italiano, l'italiano, l'olandese. Jadi L apostrofo dibacanya di langsung saja. L'olandese, l'inglese, gitu. Oke, il russo, il francese, il greco, lo spagnolo, lo svedese, il portoghese, il tedesco. Kalau bahasa Indonesia jadinya l'indonesiano, l'indonesiano. Misal bahasa bahasa Jawa, il Javanese. Oke, coba saling tanya jawab menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di sini. Oke, ini parli sama parla ini kan konteksnya beda. Parli untuk yang informale, parla untuk yang formale. Nah, ini coba tanya dengan bahasa-bahasa yang ada di sini. Oke. Eh, Ken, coba tanya ke Dendi. Nanti Ken jawab. Parli il greco? No, non parlo il greco. Oke. Dendi ke Murni. Parla l'olandese? No, parla l'olandese. Non parlo Non parlo l'olandese. l'olandese. Mhm. Oke, Murni ke Hafiz. Parli il russo? No, non parlo il russo. Mhm. Oke, misal kalau ditanya ke lingue parla atau ke lingue parli, jawabnya gimana? Coba Mas Hafiz. Io parlo indonesiano L'indonesiano e anche l'inglese, no? e anche Anche inglese. l'inglese, sì. Murni, che lingue parla? Mhm. Bicara bahasa apa saja? Hmm, li Indonesia, li indonesiano, li inglese, ling inglese. Sì. Io parlo l'indonesiano e l'inglese. Hmm. Oke. Baik. Mhm. Nah, berikutnya. Coba di bawah sini agak kecil dia. Sebentar. Hmm. Nah, coba kita akan cocokkan si foto-foto di sini dengan profil LinkedIn masing-masing orangnya.
Oke, gambar nomor satu dengan yang mana tuh kira-kira? Porzia Cataneo. Portia Cattaneo. Oke, dia estetista specializzata presso Borgo Egnazia. Jadi seorang ahli estetika kecantikan dia. Terus yang nomor dua, Federico Mazzola. Federico Mazzola. Dia sebagai apa? Dirigente medico chirurgo. Oke, dokter ini ya, Tulang spine ya. ya, dokter tulang, tulang punggung ya, dokter bedah tulang punggung. Oke, berikutnya yang nomor tiga, Sylvia, Silvia Manucci ya, dia lawyer, avocado, lawyer. Terakhir ada mhm, Annalisa Razzauti. ya, analisa Ratsaruki dia sebagai seorang Arsitek ya. Ar- ya, ya, Architetto. arsitekto, kerja sebagai Architetto. arsitek. Nah, ini beberapa nama pekerjaan. Oke, sekarang kita akan mendengarkan ada dialog. Nah, nanti kasih tahu ya di tentang mana saja kota-kota yang disebutkan. Traccia 17. Siete di qui? No, siamo di Napoli, ma abitiamo qui a Bologna. Ah, di Napoli. E che cosa fate di bello? Studiate? No, io lavoro in una scuola di lingue. Sei insegnante? No, faccio la segretaria. E tu che lavoro fai? Io sono impiegata in un'agenzia pubblicitaria. E tu dove lavori? In uno studio fotografico. Oke, ada kota-kota apa saja tadi yang disebutkan? Saya cuma dengar Napoli sama Bolonya doang. Napoli, Bologna, ada lagi? Kayaknya Milano deh. Milano enggak? Oh enggak. Jadi betulnya Napoli sama Bologna. Oke. Nah, ini di bawah sini ya ada si transkripsi dari si dialognya. Coba Mbak Murni dibaca dialognya. siete di qui? No, siamo di Napoli, ma abitiamo qui a Bologna. Ah, di Napoli. E che cosa fate di bello? Studiate? No, io lavoro in una scuola in lingue. Sei insegnante? No, faccio la segretaria. E tu che lavoro fai? Io sono impiegata in un'agenzia pubblicitaria e tu dove lavori? In uno studio fotografico. Oke. Tadi ini bacanya gimana? Faccio, facio, Ulangi. facio, Faccio. oh faccio. Ya, faccio. Terus ini
Una agencia. Una agencia. Un'agenzia. Terus ini Pub- Publicitaria. pubblicitaria. Publicitaria. C, pakai C. Pubblicitaria. Oh, publicitaria. Aha. Ya. Nah, sekarang artinya siete di qui. Oke. Nah, kalian berasal dari sini. Orang sini bukan. Ya. Tidak, kami dari Napoli, tapi kami tinggal di sini di Bologna. Oke. Oh, dari Napoli. Che cosa fate di bello? Terus ngapain di sini? Ya, apa yang dikerjakan? Studiate, kuliah kalian di sini, gitu ya. No. Ya, saya bekerja di sebuah sekolah bahasa. Saya insegnante, kamu guru. Bukan, saya seorang sekretaris. Kalau kamu apa kerjaannya? Saya seorang karyawan. Untuk perempuan impiegata. Untuk karyawan laki-laki pakai impiegato. Impiegato. Saya seorang karyawan di ini ya, agensi periklanan ya. Agensi periklanan. Kalau kamu kerja di mana? Saya kerja di di studio foto ya. Nah, oke. Nah, dia di sini ada bentuk perubahan dari kata essere. Kalau io, bentuk essere-nya apa? Sono. Sono. Oke, kalau tuh Ken, bentuk essere dari itu apa? Ken, Sei. say. Ya. Hafiz, bentuk essere dari noi. Lihat dialognya. Ada itu di situ. Bentar. Noi siamo dari sono ma abitiamo. Mana ya? Ini sekolah kalian. Noi itu, bentar. Noi itu kami ya. Kami, Siamo. siamo. Ya. Noi siamo. Voi, kalian. Siete. Siete. Ya. Voi siete. Nah ini harus apa? Essere, io sono. Tu sei, lui è. Noi siamo, voi siete, loro sono. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini sudah ada eh, artikolo in determinativo. Ya, ada un, ada uno, un apostrofo sama una. Jadi kan di bahasa Italia itu kata benda digolongkan berdasarkan jenis kelaminnya. Kalau dia eh, maskulin pakainya un atau uno. Kalau uno biasanya kasusnya spesifik. Dia itu jika awalannya SC plus konsonante, kemudian akhiran PS, akhiran Z, ya. Ini dia pakai uno, ya. Selain itu, untuk laki-laki pakai yang un, gitu. Nah, kalau untuk yang ini, maskile, yang perempuan, dia ada dua. Un apostrofo sama una. Ya, kalau un apostrofo dipakai jika si kata benda femininnya, yang perempuannya ini dia pakai diawali oleh huruf vokal. Un agencia. Ini kan kata benda perempuan. Ada A di awalnya. Karena dia berawalan vokal, ya sudah pakai un apostrofo. Oke, kalau misal akhirannya, misal kalau dia berawalannya huruf konsonan bagaimana? Ya sudah pakai una. Una sekolah.
Ini una scuola. Pakai una karena dia kata benda feminin, kemudian diawali oleh konsonan. Itu cara menentukannya. Oke. Nah, terus ini the notes. Ini tadi ada beberapa disebutkan ya nama-nama kota di Italia. Ya, sekalian. Nah, ini peta Italia. Tadi disebutkan ada kota Bologna. Bologna tuh di provinsi Emilia-Romagna. Ada di sini. Ya, dia ada di sebelah utara. Sedangkan Napoli itu ada di selatan di sini. Ya, Napoli. Jadi secara geografis Italia itu bentuknya seperti sepatu bot dan di tengah-tengahnya baru ada kota Roma di sini. Jadi ada Italia sebelah utara sama Italia sebelah selatan dan ya seperti di Indonesia juga sebenarnya ya. Jadi kalau di Pulau Jawa pembangunan apa bagus gitu ya, di luar Pulau Jawa pembangunannya jelek. Nah, di Italia pun juga ada konsep kayak gitu. Di wilayah utara karena dia memang sangat dekat dengan Prancis, dengan Swiss ya negara-negara maju sehingga Italia utara ini ada kecenderungan lebih maju memang. Ya, secara politik, secara ekonomi ini yang daerah utara lebih maju daripada yang selatan. Yang selatan misal teman-teman dengar mafia gitu ya, ya ini sarangnya itu di sini, gitu. Daerah Italia Selatan, ya, Sicilia, ya, Calabria, ini wilayah-wilayah Italia Selatan seperti itu. Jadi kadang orang Italia itu kalau memperkenalkan dirinya sendiri gitu, mereka itu menyebutkan nama biasanya orang Itali asalnya dari kota ini gitu. Karena seringkali ada ini ya, ada sekat gitu ya antara orang dari sebelah utara sama dari sebelah selatan gitu. Jadi kadang orang sebelah utara nganggep remeh gitu ya, orang sebelah selatan dia nggak bukan Itali lagi kalau wilayah selatan gitu. Jadi ada stereotip seperti itu sebenarnya ya kalau di Itali. Dan bahasa Itali itu bermulanya lahirnya itu di sini di daerah Firenze, di daerah Bologna ini tempat lahirnya bahasa Itali. Baru kemudian menyebar dia. Karena dulu sebelum-sebelumnya kan bahasa Latin dipakainya. Bahasa Itali sendiri muncul di wilayah sini. Oke. Nah, itu untuk materinya hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita beres? Mau tanya dong, Kak. Silakan. Iya, kalau tadi kan beberapa kalimat itu aku masih belum dapat, Kak. Kalau di bahasa Italia itu format kalimatnya tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya di bahasa Inggris kan biasanya subjek, terus diikutin to be, terus ada verb gitu ya. Kalau Italia tuh kayak gitu juga nggak sih, Kak, struktur Iya, kalimatnya atau kayak sama. Iya, juga? mirip kok. Oh, iya. Nggak jauh beda sama bahasa Inggris. Oke, misal contoh yang sudah kita pelajari saja deh. Misal di bahasa Inggris kan kita bilangnya I speak English. Kan gini. Sudah kalau di bahasa Itali kan kita bilang io parlo l'inglese. Nah, cuman kalau konteks Itali, io itu boleh disebut, boleh enggak. Jadi dengan bilang parlo l'inglese saja sudah maknanya saya bicara bahasa Inggris. Karena kan dia konjugasi. Kalau di bahasa Inggris kan nggak bisa bilang speak English. Harus I speak English, baru maknanya bisa jelas gitu. Kan? Jadi masih sama kok, ada subjek, predikat, ya, ada kemudian si objeknya. Sama.
Oke. Hmm. Terus misal di sini Kalau ya. kalau Hmm. untuk verbnya juga ada nggak Kak yang irregular verb, Oh, regular ada. verb? Oh, banyak. Ada juga. Banyak. Ya, oke. Nggak usah Contohnya di-spill. essere itu kan juga ya. Essere itu kan dia irregular. Kemudian ada kata vare ya. Itu kan juga irregular. Itu nanti kita baca. Oke. Misal bentuk negazione I don't speak English. Ya sudah di bahasa Itali. Io non parlo l'inglese. Kan begitu. Nggak terlalu sulit lah kalau si susunan kalimat sebenarnya bahasa Itali itu. Hmm, oke Kak, thank Mhm. you. Ada lagi? Cuman Mas kalau kalau apa namanya adjektif itu bisa kan kalau Inggris kan di awal ya. Di Mhm. di di Itali kan kayaknya bisa di akhir dari objek yang dikenai adjektif gitu ya. Oh, maksudnya apakah dia ada di depan atau ada di belakang gitu ya? Ya, Mhm. Dari si bendanya. Oke, misal contoh kata apa ya? Hmm, misal coba kita buat apa ya? Misal buku lah. Il libro giallo. Buku warna kuning. Ya, kayak gitu. Terus apa lagi? Hmm, un buon amico. Teman baik. Ini kan dia sebagai adjetivo dia. Jadi bisa di depan, bisa di belakang. Oke. Mhm. kondisi depan belakangnya bergantung apa? Oh, ada aturannya. Oh, oke oke oke. Ada. Nah, itu kita belum belajar ke arah situ ya. Tapi memang Oh ya. itu bentuknya seperti itu ya. Teman-teman nggak perlu terlalu memusingkan bagian sini sebenarnya ya. Nanti akan diajarkan itu. Aman? Mhm. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada untuk materi sudah beres ya sama si latihannya. Latihan. Oke, sudah ya. Jadi itu untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi pekan depan ya di jam yang sama. Oke? Baik, oke, grazie mille. Bye, thank Ciao. you. Wow, Alla prossima volta. grazie.